Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang fisiologi kerja. Fisiologi kerja adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tubuh kita bekerja ataupun berfungsi selama kita melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini bisa berupa pekerjaan, olahraga maupun aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Nah, fisiologi kerja melibatkan tentang bagaimana cara kerja sistem otot, jantung maupun pernapasan kita yang bekerja selama kita melakukan pekerjaan fisik. Tujuan dari mempelajari fisiologi kerja adalah untuk merancang lingkungan kerja yang meminimalkan risiko cedera dan kelelahan serta meningkatkan produktivitas dan kenyamanan selama kita bekerja. Selanjutnya adalah prinsip fisiologi kerja. Jadi, prinsip fisiologi kerja ini memiliki 4 aspek penting yang berhubungan dengan beban kerja, postur tubuh, gerak kerja, dan lingkungan kerja. Pertama, beban kerja. Jadi, beban kerja adalah tuntunan fisik maupun mental yang diterima oleh pekerja. Kelelahan biasanya terjadi akibat penggunaan energi yang berlebihan selama bekerja, sehingga penting untuk menyeimbangkan beban kerja dengan kapasitas individu untuk mencegah terjadinya kelelahan maupun stres selama bekerja. Yang kedua itu postur tubuh. Jadi postur tubuh yang baik itu sangat penting untuk mencegah terjadinya cedera dan meningkatkan efisiensi kerja. Posisi kerja yang tidak ergonomis seperti membungkuk saat mengambil barang itu dapat menyebabkan terjadinya gangguan muskuloskeletal atau MSDS, yaitu gerakan kerja. Nah, gerakan kerja ini dirancang untuk meminimalkan stres otot dan sendi. Gerakan yang berulang-ulang selama bekerja itu bisa menyebabkan risiko cedera saat kita bekerja. Jadi, perlu adanya variasi gerakan dalam bekerja. Misalnya saat kita dituntut untuk melakukan pekerjaan yang mengharuskan kita duduk selama berjam-jam, maka sebaiknya kita sesekali mengambil istirahat curian dengan berdiri sejenak atau meregangkan otot-otot kita agar tidak terjadi kelelahan otot maupun sendi. Lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja yang aman dan nyaman itu sangat berkontribusi besar terhadap produktivitas dan kesehatan pekerja. Faktor-faktor seperti kebisingan, pencahayaan maupun suhu itu sangat perlu diperhatikan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman serta optimal bagi para pekerja. Nah, lingkungan kerja yang baik itu mendukung kinerja fisik maupun mental pekerja serta mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Fisiologi kerja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor fisiologis, terus ergonomis, lingkungan kerja, psikologi, dan sosial. Nah, faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis ini berupa beban kerja yang harus disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin pekerja, serta kebutuhan gizi yang harus terpenuhi untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan kerja, yang sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan kerja itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Jadi lingkungan kerja yang aman dan nyaman itu tentu bisa meningkatkan produktivitas para pekerja. Faktor lingkungan kerja ini bisa berupa suhu, kelembapan, pencahayaan maupun kebisingan dan kualitas udara di tempat kerja. Yang ketiga yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini bisa berupa stres. Nah, stres akibat ketidakserasian emosi atau hubungan dengan manusia lain itu sangat berpengaruh dalam melakukan pekerjaan. Nah, apabila kita mengalami stres dalam bekerja itu tentu akan menurunkan produktivitas kita, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
Yang keempat itu faktor ergonomis. Nah, faktor ergonomis ini bisa berupa desain tempat kerja, alat, dan peralatan yang digunakan saat kita melakukan pekerjaan. Nah, desain tempat yang tidak ergonomis dapat menyebabkan pekerja mengalami gangguan MSDS dan keluhan pada sistem otot dan keluhan lainnya. Itu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini berhubungan dengan bagaimana hubungan antara pekerja dengan rekan kerjanya, dukungan sosial, dan budaya organisasi. Lingkungan sosial yang positif itu tentu dapat meningkatkan produktivitas selama kita bekerja. Selanjutnya yaitu materi postur tubuh yang ergonomis. Nah, postur kerja yang ergonomis sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan serta mengurangi risiko cedera pada para pekerja. Adapun karakteristik dari postur kerja yang ergonomis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu posisi duduk. Nah, pada posisi ini punggung kita harus tegak dengan dukungan punggung yang baik, dengan kaki juga harus menyentuh lantai atau menggunakan penyangga kaki jika perlu, serta lutut sebaiknya sedikit lebih tinggi daripada panggul. Yang kedua yaitu posisi berdiri. Nah, pada permukaan ini permukaan kerja harus pada ketinggian yang nyaman untuk menghindari membungkuk dan dengan harus dalam posisi sejajar dengan lantai. Yang ketiga yaitu posisi jongkok. Nah, ketika kita jongkok penting untuk menjaga punggung harus tetap lurus. Hal ini membantu untuk mengurangi tekanan pada tulang punggung belakang dan mencegah cedera punggung. Yang keempat yaitu posisi baring. Nah, saat kita berbaring, kita sebaiknya menggunakan permukaan yang datar dan keras untuk mendukung tulang belakang dengan baik. Kasur yang terlalu empuk juga ternyata dapat menyebabkan postur tubuh menjadi tidak baik. Jadi, kita harus menggunakan penopang yang nyaman serta baik. Baik, selanjutnya yaitu materi beban kerja. Beban kerja merupakan suatu pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang dan termasuk salah satu faktor penunjang terjadinya kelelahan kerja. Nah, beban kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu ada beban kerja mental dan juga beban kerja fisik. Baik, yang pertama yaitu beban kerja mental. Beban kerja mental merupakan kerja yang melibatkan proses berpikir dari otak kita. Pekerjaan ini mengakibatkan kelelahan mental bila intensitas kerja ini relatif tinggi. Hal ini bukan diakibatkan oleh aktivitas fisik secara langsung, melainkan akibat kerja kognitif atau saraf dan otak kita. Skala beban kerja mental merupakan suatu ukuran skala untuk mengukur tingkat beban kerja mental suatu pekerjaan berdasarkan ketiga variabel, yaitu yang pertama beban waktu. Nah, beban waktu ini dikategorikan ada tiga, yaitu yang pertama sering memiliki waktu luang atau interupsi dan overlapping antar aktivitas jarang atau tidak terjadi. Yang kedua yaitu waktu luang sering terjadi sekali-kali atau interupsi dan overlapping antar aktivitas sering terjadi. Yang ketiga yaitu hampir tidak ada waktu luang atau interupsi dan overlapping antar aktivitas sangat sering dan selalu terjadi. Yang kedua yaitu beban usaha. Beban usaha mental. Beban usaha mental sangat sedikit memerlukan konsentrasi, aktivitas bersifat otomatis memerlukan sedikit perhatian, konsentrasi moderat diperlukan, kompleksitas meningkat sehingga menyebabkan hal ketidakastian dan keterasingan usaha mental yang intensif dan konsentrasi yang tinggi diperlukan. Aktivitas sangat kompleks dan memerlukan perhatian penuh. Yang ketiga yaitu beban stres psikologi. Artinya beban stres psikologi ini yaitu sedikit membingungkan, beresiko frustasi muncul dan dengan mudah diatasi. Tingkat stres yang menengah atau moderat di mana kebingungan dan frustasi menambah beban kerja, kompensasi secara signifikan diperlukan untuk menjaga performansi yang cukup. Kebingungan dan rasa frustasi yang tinggi sehingga memerlukan kontrol diri dan determinasi yang tinggi hingga titik ekstrim.
Nah, yang kedua yaitu beban kerja fisik. Beban kerja fisik adalah kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya. Dalam kerja fisik, konsumsi energi merupakan faktor utama yang dijadikan tolak ukur penentu berat atau ringannya suatu pekerjaan. Kerja fisik akan mengakibatkan perubahan fungsi pada alat-alat tubuh yang dapat dideteksi melalui yang pertama, konsumsi oksigen, yang kedua, denyut jantung, yang ketiga, peredaran udara dalam paru-paru, yang keempat, temperatur tubuh, yang kelima, konsentrasi asam laktat dalam darah, dan yang keenam, komposisi kimia dalam darah dan air seni, serta yang ketujuh yaitu tingkat penguapan. Selanjutnya yaitu materi pembentukan energi dalam tubuh. Nah, konsumsi energi pekerja dalam bekerja merupakan faktor utama yang dapat membatasi prestasi harian atau performansi kerjanya. Untuk mengefisienkan konsumsi energi dan mempertahankan performansi kerja, dibutuhkan perancangan lingkungan kerja yang baik. Faktor yang mempengaruhi konsumsi energi diantaranya adalah metode kerja, sikap kerja, tingkat kerja, dan perancangan peralatan kerja. Sedangkan besarnya konsumsi energi tergantung pada berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin. Skala untuk konsumsi energi adalah kilokalori. 1 liter oksigen yang dihasilkan tubuh manusia menghasilkan rata-rata sebesar 4,8 kilokalori. Proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh juga merupakan fase penting sebagai penghasil energi untuk kerja. Nah, proses metabolisme ini bisa dianalogikan dengan proses pembakaran dalam mesin motor bakar. Lewat proses metabolisme dihasilkan panas dan energi yang diperlukan untuk kerja mekanisme lewat sistem otot manusia. Zat-zat makanan bersenyawa dengan oksigen atau O2 yang dihirup terbakar dan menimbulkan panas serta energi mekanik. Pengukuran beban kerja. Pengukuran beban kerja perlu dilakukan untuk mengetahui berat ringannya suatu beban pekerjaan yang diterima pekerja. Hal ini bermanfaat untuk menentukan klasifikasi beban pekerjaan dan menentukan jam kerja yang disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas pekerja, di mana pengukuran beban kerja dapat dilakukan dengan pendekatan fisiologis untuk mengukur beban kerja fisik dan pendekatan psikologis untuk pengukuran beban kerja mental. Nah, yang pertama kita bahas yaitu pendekatan fisiologis, di mana pendekatan fisiologis merupakan pendekatan dalam bidang ergonomi yang berfokus terhadap pengukuran energi yang dikonsumsi, kebutuhan metabolisme kinerja, fungsi tubuh dan komponennya dalam desain pekerjaan. Nah, metode pendekatan fisiologis secara objektif itu diantaranya yang pertama, perhitungan denyut nadi atau jantung dengan menggunakan rumus denyut nadi sama dengan 10 denyut per waktu, hitungannya dalam satuan detik dikali 60. Terus yang kedua ada HR reverse. HR reverse itu head rate, dimana hitungannya itu sama dengan HR kerja dikurang HR rest per HR maksimal dikurang HR rest dikali 100. Terus ada persen beban kardiovaskular, dengan perhitungannya sama dengan 100 dikali denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat per denyut nadi maksimal dikurang denyut nadi istirahat, dimana hitungan denyut nadi maksimal adalah laki-laki 120 dikurang umurnya, dan jika wanita itu 200 dikurangi umurnya. Adapun klasifikasi dari beban kerja berdasarkan persen beban kardiovaskuler, yaitu jika kurang dari 30% maka tidak terjadi kelelahan, dan jika 30% sampai dengan 60% itu diperlukan perbaikan. Jika 60% sampai kurang dari 80% maka kerja dalam waktu singkat, dan jika 80% sampai dengan kurang dari 100% maka diperlukan tindakan segera, dan apabila lebih dari 100% maka tidak diperbolehkan beristirahat. Kemudian yang keempat ada konsumsi energi.
di mana konsumsi energi itu Y sama dengan 1,80411 dikurang 0,0222908. Selanjutnya yaitu penerapan fisiologi kerja dalam desain lingkungan kerja, di mana fisiologi kerja adalah studi tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi saat melakukan pekerjaan, di mana penerapan fisiologi kerja dalam desain lingkungan kerja itu yang pertama ada ergonomi. Ergonomi adalah penerapan prinsip fisiologi dalam desain alat dan ruang kerja. Beberapa aspek ergonomi yang penting itu meliputi yang pertama, meja dan kursi dapat disesuaikan ketinggiannya, membantu pekerja menentukan posisi yang nyaman. Yang kedua, menggunakan alat dengan desain ergonomis dapat mengurangi stres pada tangan dan pergelangan. Kemudian yang ketiga, menyusun ruang kerja agar meminimalkan gerakan yang tidak perlu sehingga mengurangi kelelahan. Kemudian ada penjadwalan kerja. Nah, menetapkan jadwal kerja dengan mempertimbangkan ritme biologis kerja dapat meningkatkan produktivitas. Misalnya memberikan waktu istirahat secara teratur untuk mengurangi kelelahan dan mengganti tugas secara berkala untuk mencegah kebosanan dan kelelahan otot. Kemudian ada pelatihan dan kesadaran dengan memberikan pelatihan kepada pekerja dengan teknik kerja yang aman dan cara menjaga posisi tubuh yang baik sangat penting. Dalam hal ini mencakup mengajarkan pekerja tentang pentingnya ergonomi dalam mencegah cedera serta mendorong pekerja untuk mengendali tanda-tanda kelelahan dan stres. Kemudian ada lingkungan kerja, menciptakan lingkungan fisik yang mendukung kesehatan mental dan fisik itu sangat penting untuk memastikan pencahayaan cukup dan mengurangi ketegangan mata dan menjaga suhu ruangan agar tetap nyaman untuk meningkatkan konsentrasi serta menggunakan bahan penyerap suara atau peredam suara untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman. Kemudian integrasi keislaman yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Surat Al-Baqarah ayat 286 ini mengandung makna bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, yang menunjukkan pentingnya memahami kapasitas fisik dan mental individu dalam konteks kerja. Hal ini berarti beban kerja harus sesuai dengan kemampuan masing-masing orang untuk mencegah kelelahan dan cedera.